Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Najwa Lutfia. Kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam terdiri dari 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijtihad. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran. Beliau pertama kali menerima wahyu ketika berusia 40 tahun, tepatnya pada saat beliau sedang bersolawat di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut seperti gemerincinya lonceng yang membuat sekutur tubuh Nabi Muhammad SAW gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Wahyu yang pertama adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, mengajar manusia dengan pena. Yang terakhir, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai 3 kali dengan mengatakan bacalah, bacalah, dan bacalah. Namun beliau selalu menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril pun akhirnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga benar-benar mampu membaca apa yang diperintahkan. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut Al-Lahyani secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari qara'a, yaqra'u, quruna, yang berarti bacaan. Sementara secara istilah, Syekh Abdullah Azim Az-Zakrani menjelaskan pengertian Al-Quran sebagai kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Adapun nama lain Al-Quran, yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Al-Zikri, yang terakhir Al-Huda. Selanjutnya isi pokok Al-Quran. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima zikir, yang keenam tarif, yang ketujuh muamalah, yang terakhir dorongan untuk berpikir. Selanjutnya keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari segi kebahasaannya. Dari hasil penelitian ditemukan 3 aspek keindahan bahasa Al-Quran, yaitu pertama, keseimbangan pemakaian kata meliputi keseimbangan antara jumlah kata dan antonimnya. Yang kedua, keseimbangan jumlah kata dan sinonim atau makna yang dikandungnya, dan lain sebagainya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi isi kandungannya. Mukjizat Al-Quran dari segi isi kandungannya dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pertama sejarah, yang kedua kejadian-kejadian yang akan datang, dan yang terakhir ilmu pengetahuan. Dari aspek sejarah, Al-Quran mengungkapkan sejarah para nabi dan rasul serta orang-orang halim, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, juga menceritakan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. As-Sunnah, fungsi dan artinya. As-Sunnah menurut bahasa berarti kebiasaan atau jalan yang dijalani, kebiasaan atau jalan yang baik atau yang jelek. As-Sunnah menurut bahasa juga mengandung arti, yaitu jalan yang ditempuh, cara atau jalan yang sudah terbiasa, yang terakhir sebagai lawan dari bid'ah. As-Sunnah menurut istilah syar'i ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Dengan pengertian seperti ini, maka yang dimaksud dengan as-sunnah ialah segala sesuatu yang diperhatikan, dilarang atau dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dengan demikian, sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang terakhir sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan
melakukan ijtihad disebut mustahid. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam upaya mengetahui atau menciptakan hukum syariat. Hukum ijtihad menurut Syekh Muhammad Quldari bahwa hukum ijtihad dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, wajib ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, serta masih ada mujtahid selain dirinya. Apabila seseorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Artinya, ijtihad satu orang telah membebaskan beban kewajiban beristihad, namun bila tak seorang mujtahid pun melakukan ijtihad, maka dosalah semua mujtihad tersebut. Yang ketiga, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Peranan ijtihad. Banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karenanya Islam memberikan peluang kepada umatnya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad. Banyak ayat Al-Quran maupun As-Sunnah yang memberikan isyarat mengenai ijtihad ini. Ijtihad sebagaimana dijelaskan bahwa mempunyai peranan yang sangat penting dalam penataan status hukum suatu masalah yang tidak atau belum ada hukumnya secara rinci baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tanpa ada ijtihad, banyak masalah yang dihadapi manusia tidak dapat dipecahkan karena tidak ditemukan hukumnya dalam kedua sumber pokok tersebut. Seperti tentang niat sholat, para ulama sepakat bahwa sholat tidak sah tanpa niat. Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan bahwa niat itu sebagai salah satu rukun sholat, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali menetapkan bahwa niat merupakan salah satu syariat sholat. Syarat-syarat menjadi mustahid. Adapun syarat umum yang terdiri dari balik, berakal sehat, memahami masalah, dan beriman. Selanjutnya syarat-syarat khusus. Yang pertama, mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Yang dalam hal ini, ayat-ayat ahkam termasuk ashabun nuzul, mustarok, dan sebagainya. Yang kedua, mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Mengetahui ashab al-wurud dan dapat mengemukakan hadis-hadis dari berbagai kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, mengetahui kaidah-kaidah kulliyah, yaitu kaidah-kaidah yang diistinbatkan dari dalil syara'. Yang kelima, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu nahwu, syaraf, balaghah, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih yang meliputi dalil-dalil syar'i dan cara-cara mengisbatkan hukum. Dan yang terakhir, mengetahui ilmu mantik. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan mustahid. Tingkatan ini sangat bergantung pada kemampuan, minat, dan aktivitas yang ada pada mustahid itu sendiri. Secara umum, tingkatan mustahid ini dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, mustahid mutlak atau mutakil, yaitu seorang mustahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad secara sempurna dan ia melakukan ijtihad dalam berbagai hukum syara' dengan tanpa menjadi pendiri mazhab seperti Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Nama lain bagi mustahid ini adalah mustahid fard atau perorangan. Yang kedua, mustahid muntasib, yaitu mustahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna, tetapi dalam melakukan ijtihad dia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab itu. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tataan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fikih terdapat dua golongan, yaitu golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mustahid adalah benar
dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Oleh karena itu, wajib mengikuti hasil ijtihad para mujtahid. Adapun perselisihan hukum dalam suatu masalah adalah karena metode ijtihad yang digunakan atau karena berbedanya tingkat kedalaman wawasan para mujtahid terdapat suatu masalah. Adapun perselisihan hukum dalam suatu masalah adalah karena metode ijtihad yang digunakan atau karena berbedanya tingkat kedalaman wawasan para mujtahid terhadap suatu masalah. Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu. Hasil ijtihad yang cocok dengan mujtahid syariah secara baik dan benar, sedangkan yang tidak cocok dengan jangkauan hukum Allah yang dikategorikan salah. Golongan ini beralasan bahwa Allah telah meletakkan hukum tertentu pada satu masalah sebelum diijtihadkan. Hanya saja terkadang mujtahid dapat menjangkaunya dan terkadang tidak. Selanjutnya, manfaat ijtihad. Banyak sekali manfaat daripada ijtihad bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang semakin banyak menghadapi permasalahan. Manfaat dari ijtihad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya secara pasti, sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan-tantangan zaman. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal atau haram. Yang keempat, dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam. Yang terakhir, umat Islam menjadi umat yang cerdas, inovatif, dan tidak jumud. Selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi ini perlu dimunculkan dari setiap diri individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian dari keberagaman di sekitar lingkungan. Dalam agama Islam, ada sebuah konsep toleransi antar sesama umat yang dapat menjadi tonggak kedamaian dalam beragama. Konsep ini disebut dengan tasamuh. Istilah tasamuh pada dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata toleransi. Karena tasamuh memberi arti memberi dan mengambil. Adapun dalam hadis tersebut, Rasulullah menjawab pertanyaan dari Ibnu Abbas bahwa agama yang dicintai Allah ialah agama yang lurus lagi toleran, bukan agama yang mengajarkan kepada sikap yang tidak menghargai dan mencela perbedaan. Selanjutnya, bagaimana tata cara untuk menjadi muslim yang menjunjung tinggi nilai toleransi tasamuh? Yang pertama, saling menghormati antar beragama dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Yang kedua, tidak berkata buruk, mengejek, dan menghina orang lain baik sesama suku dan agama ataupun berbeda. Dan yang ketiga, saling menghargai antar pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dengan tidak sewenang-wenang memperlakukan orang lain. Dengan adanya tata cara tersebut, insya Allah toleransi tidak hanya menjadi ucapan, tetapi akan menjadi tindakan yang dilakukan seorang muslim. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, umat-umat beragama lainnya merasakan Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tujuan dari sikap toleransi. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan dapat berpotensi menyebabkan konflik. Selanjutnya, manfaat toleransi. Yang pertama, menerima nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membuka pandangan. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, menguatkan nasionalisme. Yang kelima, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang keenam, menguatkan tali persaudaraan. Hikmah dari toleransi beragama yaitu memupuk persaudaraan sesama teman. Akibat sikap saling menghargai dan bekerja sama yang terjalin dengan baik, maka rasa persaudaraan antar sesama kian kuat, meski punya latar belakang yang berbeda. Memahami kehebatan Allah melalui keragaman yang telah diciptakan. Selanjutnya, beberapa penyebab konflik internal bagi umat beragama seperti yang pertama, pemahaman yang menodai atau menyimpang dari agama. Yang kedua, pemahaman yang radikal, menganggap aliran benar dan orang lain salah. Yang ketiga, pemahaman yang liberal, seperti semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada.
Sementara itu, konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan faktor ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian diagamakan. Beberapa penyebab seperti: yang pertama, adanya paham radikal sebagian kecil kelompok agama, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sedari awal, Islam mengajarkan kepada pemeluknya perihal pentingnya menjalin hubungan yang ramah dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Pada intinya, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengajarkan umatnya untuk menyikapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sejak ajarannya diturunkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak, terdiri dari pengertian dan ruang lingkup akhlak, pembagian akhlak, dan pembinaan akhlak. Pengertian dan ruang lingkup akhlak. Akhlak merupakan sifat batin yang tertanam dalam diri seseorang, dengannya akan tampak perbuatan dan sikap baik menurut norma dan syariat, tanpa ada paksaan dan pertimbangan sebelumnya, bersungguh-sungguh dalam berbuat dan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak secara bahasa, bentuk jamak atau plural dari kata kulukun yang memiliki arti budi pekerti, tingkah laku, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Akhlak menurut Al-Ghazali dikutip oleh Yunahar Ilyas, yaitu sifat batin atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan mudah tanpa seseorang itu harus berpikir dan menimbang apa yang ingin dikerjakan. Bersifat baik sesuai norma dan aturan agama. Akhlak menurut Abdul Qorim Zaidan dikutip oleh Yunahar Ilyas, yaitu nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang berfungsi untuk melihat apakah perbuatan itu baik atau buruk sehingga dapat memilih tindakannya antara meninggalkannya atau melakukannya. Akhlak menurut Islam merupakan tindakan setelah rukun iman dan ibadah. Akhlak seseorang sangat penting dalam bermualah, bagaimana sikap seseorang bergaul dengan individu lainnya dan dalam kelompok masyarakat. Dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah SAW bahwa misinya adalah menyempurnakan akhlak mulia. Islam sangat menjunjung tinggi tentang akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mukmin sempurna imannya, dialah yang memiliki akhlak yang baik. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak sangat luas karena menjangkau seluruh tingkah laku manusia, mulai dari sikap, perkataan, dan suara hati. Adapun ruang lingkup akhlak meliputi yang pertama, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keseluruhan tingkah laku, perkataan, dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, seperti dalam mentauhidkannya, berzikir, berdoa, bersyukur atas hikmatnya, kepatuhan atas perintah dan larangannya, serta totalitas ibadah kepadanya. Yang kedua, akhlak manusia terhadap manusia, yaitu akhlak terhadap Rasulullah SAW, mencintai setulus hati dengan mengikuti semua sunnahnya, bersolawat kepadanya, dan menjadikan panutan dalam berakhlak. Akhlak terhadap orang tua dengan menyayangi mereka, bertutur kata dengan lembut, membantu mereka, tidak membuat susah dan membanggakan mereka. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan, yaitu dapat diaplikasikan dalam bentuk perbuatan seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, sayang kepada sesama makhluk, dan menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya, pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah ihwal atau tingkah laku yang menimbulkan perbuatan-perbuatan baik. Bisa juga akhlak senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi keselamatan umat. Yang kedua, akhlak majmumah. Akhlak majmumah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk dan tidak terpuji atau tercela menurut pandangan akal dan syariat, dilakukan dengan terencana dan dengan kesadaran akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah atau berasal dari hawa nafsu. Selanjutnya, indikator utama dari perbuatan yang baik. Yang pertama, perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, perbuatan yang meninggalkan martabat kehidupan manusia di mata Allah dan sesama manusia. Yang terakhir, perbuatan yang menjadikan tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya, indikator utama pada perbuatan yang buruk atau akhlak tercela menurut Beni Ahmad Saibeni dalam bukunya Ilmu Akhlak. Yang pertama,
perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datang dari setan. Yang kedua, perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat. Yang ketiga, perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu merusak agama, akal jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Yang keempat, perbuatan menjadikan permusuhan dan kebencian. Yang kelima, perbuatan yang menimbulkan bencana bagi manusia. Yang keenam, perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan dan nafsu setan. Yang terakhir, perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dendam yang tidak berkesudahan. Selanjutnya, pembinaan akhlak. Dasar pembinaan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadikan landasan utama pembicara akhlak yang tepat dan konkret sebagai pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan perlu disikapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pembinaan akhlak. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak seperti pembiasaan, yaitu metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinu. Yang kedua, keteladanan, yaitu hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. Yang ketiga, mau'idjah atau nasihat, yaitu memberi pelajaran akhlak terpuji serta motivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta memperingatinya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati. Yang keempat, kishah, yaitu metode yang efektif digunakan dalam pembinaan akhlak, di mana seorang guru dapat menceritakan kisah-kisah terdahulu. Kisah yang terkadang dalam Al-Quran atau hadis ini untuk dijadikan pembelajaran. Yang kelima, ceramah, yaitu suatu cara mengajar dan menyampaikan informasi melalui peraturan kata-kata oleh pendidik kepada peserta didiknya. Yang keenam, pergaulan, yaitu menumbuhkan perkembangan akhlak seseorang dalam bergaul. Metode ini dapat dipahami bahwa pergaulan sangat berpengaruh dan dapat menentukan perilaku atau akhlak seseorang itu dikatakan baik atau buruk. Yang terakhir, hukuman, yaitu metode yang dilakukan jika dalam menggunakan metode lain tidak mengalami perubahan, maka seorang pendidik memilih menggunakan metode ini. Namun yang dilakukan metode ini bukan berupa hukuman secara fisik, melainkan hukuman hanya sekedar memiliki efek jera dan bukan balas dendam terhadap perasaan sentimen anak didiknya. Selanjutnya, tujuan pembinaan akhlak. Tujuan pembinaan akhlak adalah untuk terbentuknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa dan memiliki multi pengetahuan akhlak melalui pembinaan. Kemudian merealisasikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan tujuan kebahagiaan dunia akhirat. Melalui tujuan pembinaan ini dapat meningkatkan kualitas manusia dalam pembinaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan sesama manusia. Tujuan pembinaan akhlak adalah bertujuan mendidik warga negara mukmin dan masyarakat muslim agar dapat merealisasikan ubudiyah. Dengan terrealisasinya tujuan ini, maka terrealisasi pula lah segala keutamaan kehidupan sosial seperti saling tolong-menolong, bantu-membantu, menjamin dan mencintai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesimpulan dalam materi akhlak ini yaitu akhlak adalah yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangkai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Anas bin Malik RA, seorang sahabat yang mulia, menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian materi dari saya, Anissa Najul Lutfia dari Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.